Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini untuk pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Jangan lupa, mari kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini. Untuk kali ini kita masuk ke bab 3 di bagian kedua, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, nanti saya akan membagi menjadi beberapa video terkait dengan masing-masing lembaga negaranya, tentang kewenangannya apa saja. Jadi silahkan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu video-video kelanjutannya. Baik, kita mulai. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945, kita lihat di sini ada banyak sekali lembaga negara yang disebutkan di sini. Nah, kita akan masuk ke lembaga negara yang pertama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kalau kita lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat ini ya, adalah satu lembaga yang memang sebenarnya sudah ada sejak dulu, tetapi dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR yang tadinya adalah lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara. Jadi dia sejajar statusnya dengan DPR dan lain sebagainya. Kalau kamu masih ingat di materi bab 1, MPR ini ya kita kenal memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif. Ya, kita lihat apa saja wewenangnya dan lain sebagainya. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kalau kita lihat keanggotaannya terdiri dari dua unsur, yaitu nih anggota. Kalau zaman dulu sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ini anggota terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan. Tetapi dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sekarang keanggotaannya cuma ada dua, yaitu terdiri dari anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Keduanya ini ya, anggota-anggota ini dipilih melalui pemilihan umum. Jadi anggota MPR itu ketika pemilu ya kita tidak memilih anggota MPR, tetapi kita hanya memilih anggota DPR dan DPD, dan kedua anggota ini secara otomatis menjadi anggota MPR. Nah, lalu wewenangnya apa saja? Kalau wewenangnya MPR ya sebenarnya tidak jauh berbeda. Berbedanya yaitu kalau dulu MPR memiliki wewenang untuk memilih presiden setiap 5 tahunan ya. Nah, tetapi kalau saat ini tidak itu, terus membuat putusan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan fokus ke yang saat ini. Nah, apa saja yaitu wewenangnya? Kita lihat yang pertama, yaitu wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukumnya mana? Pasal 3 ayat 1 dan pasal 37 ya. Kita lihat di sini. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kata-kata mengubah dan menetapkan. Jadi dia hanya mengubah, tidak membuat Undang-Undang Dasar yang baru ya. Jika ada amandemen, maka MPR yang berhak untuk mengamandemen. Yang kedua yaitu melantik presiden dan atau wakil presiden. Ingat, presiden dan wakil presiden sejak adanya amandemen UUD 1945, maka kan presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, satu paket dengan wakil presiden. Maka dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar ini yang tadinya dipilih oleh MPR, maka MPR sekarang wewenangnya melantik. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di sini wewenang ketiga pasal 3 ayat 3, yaitu wewenangnya di sini adalah MPR bisa memberhentikan presiden. Tetapi bukan terus seenaknya sendiri ya untuk memberhentikan presiden. Memberhentikan presiden itu prosesnya panjang sekali. Ya, memberhentikan presiden prosesnya panjang, dimulai dari pendapat DPR, nanti DPR menyerahkan kepada MK, MK mengembalikan kepada DPR, nanti DPR mengusulkan kepada MPR untuk memberhentikan, MPR mengadakan sidang, kalau diterima semuanya maka bisa diberhentikan. Ya, jadi prosesnya lama. Tapi yang berhak untuk memberhentikan presiden cuma MPR. Yang keempat, yaitu memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Misal di tengah jalan wakil presidennya tidak ada, kosong ya, maka MPR lah yang berhak untuk memilih siapa wakil presidennya. Dari siapa? Dari usulannya presiden. Presiden mengajukan dua orang nih, nanti MPR yang memilih. Yang kelima, yaitu memilih presiden dan wakil presiden dari ketika apa? Ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan apa? Kosong jabatannya
Ya, dalam waktu misalkan di tengah jalan presiden dan wakil presidennya secara bersamaan tuh kosong tuh. Ya, maka MPR berhak untuk memilih presiden dan wakil presiden dari mana? Dari dua pasangan calon yang diusulkan tadi oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pemilu sebelumnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Nah, nanti presiden ini yang memilih siapa? Ya MPR. Inilah yang namanya wewenang MPR setelah perubahan. Jadi kalau ada yang mengatakan, apakah MPR masih memiliki wewenang untuk memilih presiden? Ya, masih jawabannya. Kapan? Yaitu ketika terjadi kekosongan kedudukan presiden dan wakil presiden itu. Baik, ini untuk wewenang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baik, silahkan dicatat, jangan lupa. Nah, yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.